Mendaftar ke KPU Jawa Tengah didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini didukung 9 partai politik di Pilgub Jawa Tengah. Usai melakukan arak-arakan, paslon Ahmad Lutfi Taj Yassin mendatangi gedung KPU Jawa Tengah. Dalam sambutannya, bakal calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang didukung 9 partai politik menyatakan akan mengikuti semua aturan yang ada dalam tahapan pemilihan dan tidak akan melakukan pelanggaran pidana pemilu. Depan tahapan pemilu sudah mulai kita jalankan. Kami siap melaksanakan dan menjalankan untuk tidak melakukan pelanggaran maupun pidana pemilu. Dan kami akan menuruti apa yang telah menjadi ketentuan tentang KPU sehingga tahapan pemilu yang akan datang akan lebih baik dan lebih kecil. Andika Perkasa Hendrar Prihadi resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Selasa kemarin sebagai Cagup dan Cawagup Jawa Tengah. Andika Hendi yang diusung PDI Perjuangan menjadi pendaftar pertama di Pilkada Jateng. KPU Jateng menerima pendaftaran Andika Hendi setelah memastikan kelengkapan dokumen persyaratan dan kelengkapan persyaratan paslon. Andika Hendi akan bersaing dengan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Selanjutnya kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya dari pilkada sesuai dengan keputusan berikutnya dari KPUD provinsi. Yang jelas masyarakat Jawa Tengah yang nanti menurut saya akan diuntungkan dengan adanya beberapa calon ini sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati. Bergeser arena ke Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mendaftar ke KPU Jawa Timur. Paslon petahana ini didukung 15 partai politik. Pendaftaran paslon Khofifah Emil Dardak diterima Ketua KPU Jawa Timur. Dalam penyampaian visi misi, Khofifah menggaungkan 9 program misi yang akan dijalankan, diantaranya Jatim Sehat, Jatim Cerdas, Jatim Berkah Amanah, Jatim Harmoni, dan Jatim Lestari. Nyawa Bakti Satya 2 ini bagian dari doa, mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Dan ada 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Ada perbedaan di dalam fokus. Kalau dulu di Tistas itu cerdas, berkualitas dan sehat berkualitas. Sekarang untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM, maka Jatim Cerdas dan Jatim Sehat kita pisahkan. Partai Kebangkitan Bangsa mantap mengusung kader sendiri Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim untuk menantang petahana Khofifah Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. Pada Rabu siang, Luluk dan Lukmanul menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani di Rumah Sakit Umum Fatmawati Jakarta untuk memenuhi syarat pendaftaran ke KPU Jawa Timur. PKB membuat poros baru untuk menjadi alternatif pilihan bagi warga Jawa Timur. Kami bersama-sama berdua berencana untuk maju Pilkada Jawa Timur. Nah, rencananya besok akan daftar, tetapi tentu kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Pada prinsipnya kami berdua akan mencoba melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Bukan hanya turun saat kampanye, tapi besok pendaftaran insya Allah akan mengiringi kita. PDI Perjuangan akan mengusung kader sendiri Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Pilgub Jawa Timur. Hal itu diungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Said bilang Jawa Timur Risma confirm dan wakil masih dalam proses. Risma nantinya akan berhadapan dengan Khofifah yang diusung parpol dari Kim dan Luluk Nur Hamidah yang diusung PKB. Jawa Timur, Ibu Risma insya Allah confirm. Wakilnya? Wakilnya masih dalam proses pembicaraan untuk sampai pada tahap menjadi Cawagup mendampingi Mbak Risma.
Ya, saudara, masa pendaftaran sudah dimulai untuk pemilihan kepala daerah serentak. Kita akan lihat peta politik pilkada di 3 daerah, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur bersama dengan 3 kepala biro Kompas TV. Ada Nugroho Iman Santoso di Jawa Barat, kemudian juga bergabung bersama kami Agus Sutiono di Jawa Tengah, serta Wahid Mukaidori dari Jawa Timur. Teman-teman, selamat malam. Saya mau mulai dulu ke Nugi. Kalau begitu, membaca peta yang ada di Jawa Barat sejauh ini, betulkah kabarnya akan diikuti 3 pasang calon? Nugi? Nugi? Kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Nugroho Iman Santoso, Kepala Biro Kompas TV Biro Jawa Barat, untuk kita dengarkan lebih lanjut lagi soal detail yang ada di sana. Oke, saya coba pastikan kembali. Nugi, saya cek dulu. Suara saya terdengar jelas ya, Nugi? Ya, terdengar jelas, Tifal. Oke, Ya, bagaimana, Tifal? melanjutkan pertanyaan saya tadi, betulkah kemudian di Jawa Barat nanti untuk pilkada atau pemilihan gubernur akan diikuti 3 pasang calon? Oke, di Jawa Barat sendiri mungkin karena dekat dengan DKI Jakarta, cuacanya bisa berubah dengan cepat. Siang hari panas, sore hari tiba-tiba bisa berangin, dan suhunya pun bisa berubah dari panas ke dingin. Seperti hari ini. Hari ini di Jawa Barat, sejak kemarin di KPU Provinsi Jawa Barat yang mendaftar baru 1 pasang calon, yaitu kita tahu yang diusung oleh Kim Plus, Deddy Mulyadi, dan Erwan Setiawan yang merupakan mantan wakil Bupati Sumedang yang juga kader Golkar. Hari ini tidak ada pendaftaran. Rencananya besok pasangan yang diusung oleh Partai PKS dan Nasdem, yaitu Ahmad Saiku dan Ilham Habibie, rencananya akan mendaftar ke KPU sekitar pukul 10 pagi. Nah, yang menarik, adakah calon ketiga atau bahkan adakah calon keempat? Karena tadi sore salah seorang petinggi dari PKB menyatakan bahwa kemungkinan besar PKB bisa mengusung sendiri calonnya yang bernama Sandiaga Uno. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan besar konsolidasi awal di tingkat DPW dan DPD PDIP Jawa Barat dan PKB bisa tidak terjadi. Yaitu mereka di tingkat DPD Jawa Barat dan DPW Jawa Barat PKB mengusung Ono Surono yang merupakan ketua DPD-nya bersama Kiai Haji Acep Adang Ruhyat yang merupakan tokoh senior PKB yang juga adik dari Kiai Haji almarhum Kiai Haji Ilyas Ruhyat dan merupakan juga politisi senior dan anggota DPR. Jika ini dalam menit-menit atau jam-jam terakhir kita tunggu, justru epicentrumnya sekarang berada di 2 wilayah, yaitu di Menteng dan di Diponegoro. Itu yang sedang kita tunggu. Apakah 3 calon atau 4 calon? Jadi masih sangat dinamis sampai saat ini. Tapi kalau dilihat dari perkiraannya, kemungkinan besar PDIP akan bersama dengan PKB, tapi kita belum tahu apakah akan mengusung sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kesepakatan antara PDIP dengan PKB di level provinsi, atau akan berubah. Ini yang masih kita tunggu sebetulnya, Tifal. Oke, karena menariknya tadi saya bertemu dengan Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB di Parlemen. Ia menyampaikan bahwa membuka komunikasi dengan Sandiaga Salahuddin Uno. PKB masih membuka ruang agar Sandi ini dicalonkan untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Sejauh mana Anda menangkap potensi ini? Secara potensi mungkin, tapi buat kami melihatnya Sandiaga Salahuddin Uno memang bukan kader PKB. Gitu. Tetapi kalau PKB mau mengusung ya bisa. Tapi biasanya dari kebiasaan PKB biasanya lebih suka mengusung kader sendiri gitu. Seperti di pilkada-pilkada beberapa kabupaten kota di Jawa Barat gitu. Seperti di Kabupaten Bandung, PKB kembali mengusung Bupati Petahana, Dadang Supriyatna, kemudian di beberapa daerah lain juga. Saya rasa malam ini akan terjadi percakapan atau diskusi atau dialektika yang cukup alot antara PKB dan PDI. Walaupun kelihatannya saya juga sempat menghubungi beberapa petinggi PDIP ya, mereka juga belum berani doakan saja Kang. Jawabannya kurang lebih begitu. Jadi mudah-mudahan kalau memang terjadi hanya akan ada 3 calon, atau kalau malam ini tidak terjadi kesepakatan
atau kesamaan visi dan frekuensi antara PDIP dengan PKB, ya bisa jadi kemungkinan besok di KPU Jawa Barat akan penuh oleh 2 atau 3 pasang calon yang mendaftar, begitu Tifal. Tapi kemungkinannya bisa jadi sampai saat ini bisa jadi PDIP dengan PKB itu berkomunikasi sangat intens dan ujungnya bisa deal. Tapi saya belum tahu apakah siapa yang akan menjadi calon gubernur atau siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur. Walaupun sempat beredar kabar juga PDIP akan mengusung cagup dan cawagupnya dari kader internal. Itu pun sempat menguat, termasuk nama anggota DPR RI ya Rieke Diah Pitaloka yang memang sudah mengakar di wilayah Pantura. Itu sangat mungkin juga untuk muncul. Tapi ya itu masih begitu banyak, namanya juga rumor politik yang memang enak dibahas sambil kita ngopi, Tifa. Oke, kita coba bergeser ke wilayah Jawa Tengah sekarang. Agus Sutiono sudah bergabung bersama kami. Agus, begini, 2 jenderal perang bintang lah orang mengistilahkan begitu bakal terjadi di kandang banteng. Melihat pola yang muncul untuk pilkada kali ini, apakah kontestasi pilkada ini akan mengulang pola seperti di Pilpres 2024? Ya baik, Tifal. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa benar nanti pilkada di Jawa Tengah pasti akan seru karena ada 2 jenderal yang berlaga, yaitu Andika Perkasa dari mantan Panglima TNI dan Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jateng. Nah, ada hal yang menarik, Tifal. Jadi dalam pendaftaran yang sudah dilakukan di KPU Jateng, pasangan Andika dan Hendy memilih untuk mendaftarkan diri pada hari pertama. Nah, ini tentu menarik karena Andika Perkasa sendiri baru mendapatkan rekom pada hari Selasa dan keesokan harinya langsung mendaftarkan diri ke KPU. Setidaknya ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan bahwa meskipun PDIP mengusung sendiri Andika dan Hendy, namun dengan didaftarkannya di hari pertama menunjukkan bahwa PDIP sudah siap untuk bertanding atau berlaga di Pilkada Jawa Tengah 2024. Nah, ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sangat percaya diri karena Jawa Tengah sendiri merupakan kandang banteng. Nah, sementara untuk Ahmad Lutfi memilih untuk mendaftarkan diri di hari kedua, ini juga merupakan pilihan koalisi Indonesia Maju, dan pesannya mereka secara kompak diusung atau dengan arah-arahan, dan ada yang istimewa karena ada wakil presiden terpilih Gibran yang juga turut mendampingi pasangan ini. Oke, dan polanya tampaknya sudah cukup jelas untuk 2 pasangan calon yang bakal bertarung di Pilkada Jawa Tengah. Saya coba bergeser ke Wahid Mukhaidori di Jawa Timur kalau begitu. Wahid, begini, yang sudah mendaftar secara resmi Khofifah Indar Parawansa dan kemungkinan Luluk Nurhamidah dan berpotensi juga Risma akan mendaftar di Pilgub Jawa Timur. Potensi 3 Sri Kandi akan bertarung untuk memperebutkan kursi Jatim 1. Sejauh mana Anda menangkap panasnya pertarungan pilkada di sana? Baik, Tifal. Memang pilkada tahun ini Jawa Timur paling menarik karena 3 Sri Kandi akan berlaga di pilkada pilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Yang memang sudah pasti mendaftarkan di KPU baru 1 calon, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Kemudian besok karena hari terakhir dipastikan adalah PKB, Luluk Nurhamidah dan Lukmanul Hakim, dan satu lagi dari PDIP Tri Risma hari ini. Memang siapa yang akan digandeng oleh PDIP untuk berpasangan dengan Tri Risma hari ini sampai malam ini belum ada konfirmasi yang resmi. Namun suara pada hari ini yang beredar kuat
tidak menutup kemungkinan adalah mantan Wali Kota Malang Sutiaji. Namun tetap kita akan menunggu konfirmasi dan rilis penjelasan resmi dari PDIP sejauh mana kepastian kabar hari ini yang akan mendampingi Risma. Yang pasti besok adalah hari terakhir pendaftaran, sangat menarik sekali karena tinggal 2 partai yang belum mendaftarkan diri, yaitu PKB dan PDI Perjuangan. Oke, kalau kemudian betul jadi 3 perempuan ini yang akan maju di Pilkada Jawa Tengah, sejauh mana peta kekuatan politik di wilayah di Jawa Timur? Bagaimana kemudian petanya di sana sejauh ini? Tentu peluangnya sama ya, karena politik itu sangat dinamis dan ini masih cukup waktu untuk menggalang dukungan kepada kalangan bawah masyarakat pemilih. Namun memang harus kita akui bahwa Khofifah dan Elistianto Dardak Emil ini selain didukung oleh partai mayoritas 15 partai, mereka adalah petahana yang tentu kalangan akar rumput sudah digarap sedemikian rupa 5 tahun ketika dia menjabat. Namun tidak berarti kemudian Risma tidak ada peluang, karena siapa yang tidak mengenal Risma, siapa yang tidak mengenal Khofifah. Keduanya adalah tokoh Jawa Timur. Khofifah adalah ketua Muslimat dan mantan Menteri Sosial. Bu Risma sekarang ini adalah Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya. Saya kira publik Jawa Timur semua sudah mengenal Bu Risma. Namun apakah penggarapan di akar rumput ini sudah sedemikian masif seperti yang dilakukan oleh petahana? Tentu ini menjadi PR, ini mesin politik yang harus berjalan. Sama dengan PKB. Saya kira calon PKB ini menjadi sesuatu yang baru, karena PKB sebagai pemenang pemilu di Jawa Timur memberanikan diri untuk memberikan opsi calon pemimpin yang fresh, calon pemimpin yang baru. Mereka memang berasal dari Jawa Timur, yang Luluk Nur Hamidah kelahiran Jombang, Lukmanul Hakim kelahiran Lamongan. Namun mereka kemudian berkarir di Jakarta, sehingga publik Surabaya termasuk Jawa Timur dan seluruhnya di wilayah Jawa Timur tentu masih butuh waktu untuk mengenal siapa tokoh PKB ini. Ini menjadi tantangan sekaligus menjadi PR bagi PKB agar mesin politiknya bisa jalan. Karena kalau hanya mengandalkan ketokohan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, saya kira juga butuh waktu yang panjang untuk bagaimana menggait suara pemilih di tingkat bawah. Oleh karena itu menurut saya semua punya peluang. Politik itu dinamis, semua punya challenge, semua punya kesempatan yang sama. Namun untuk Bu Risma dan PKB saya kira butuh mesin politik yang lebih kuat lagi, lebih kencang lagi. Beda dengan Khofifah, karena Bu Khofifah itu sudah 5 tahun berjalan sebagai petahana. Saya kira mesin politik yang mendukung Bu Khofifah itu agak lebih ringan dibanding dengan pendukung untuk Bu Risma dan Luluk Nur Hamidah dari PKB. Oke, fakta tidak bisa ditutup lagi bahwa banyak sekali kejutan yang muncul di detik-detik terakhir jelang pendaftaran terakhir besok di hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 untuk pilkada di 3 daerah ini. Wahid Mukhairori.